Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan suatu materi dari materi mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Materinya yaitu hujan dan alat ukurnya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Fitri, NIM 2109767 dari kelas 1B. Di sini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang suatu materi yaitu hujan dan alat ukurnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang meteorologi dan klimatologi terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu apa itu meteorologi adalah ilmu yang mempelajari fisis mengenai gejala cuaca yang terjadi pada lapisan atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari iklim yang merupakan satu satuan cuaca dengan kurun waktu lama dan jangkauan yang luas di permukaan bumi. Setelah penjelasan singkat mengenai pengertian klimatologi dan meteorologi, kita akan beralih kepada hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik meleleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke bumi. Ada juga yang disebut virga. Virga adalah presipitasi yang jatuh ke bumi namun menguap sebelum mencapai daratan. Inilah salah satu cara penjenuhan udara. Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau kristal es dengan awan. Butir hujan juga memiliki ukuran yang beragam, mulai dari pepat, mirip pankuk atau butir besar hingga bola kecil atau butiran kecil. Selain itu, ada berbagai jenis hujan. Yang pertama adalah hujan muson. Hujan ini terjadi karena angin musim. Angin ini bertiup disebabkan oleh pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan balik selatan. Hujan ini turun pada kurun waktu tertentu dan menyebabkan dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Angin muson yang menyebabkan hujan ini adalah angin muson barat. Angin muson barat ini berhembus dari daerah benua Asia menuju benua Australia. Adapun hujan buatan. Berbeda dengan yang lain, hujan ini direkayasa oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Dilakukan karena hujan tak kunjung turun atau pemadaman kebakaran hutan. Cara menurunkan hujan ini melalui proses fisika dengan cara melibatkan proses tumbukan dan penggabungan coalition dan coalescence. Kemudian diolah dengan proses pembentukan es atau ice nucleation. Tapi diperlukan awan yang memiliki kandungan air yang cukup hingga dapat terjadi hujan yang sampai ke tanah. Selain itu, terdapat bahan semai yang dapat menarik uap air atau membentuk es. Selanjutnya ada hujan asam. Hujan ini terjadi karena karbon dioksida di udara larut dalam air hujan. Hingga pH di bawah normal kurang, yaitu kurang dari 5,6. Sementara normalnya berkisaran 6 hingga 7. Penyebab hujan asam bisa dari erupsi gunung berapi atau pembakaran bahan bakar fosil dari proses pembangkit listrik, kendaraan bermotor dan alat berat, industri manufaktur, kilang minyak, serta lainnya. Selanjutnya ada hujan siklonal. Hujan ini berdampak positif kepada seluruh makhluk hidup. Hujan ini diawali dengan mendung yang sangat gelap.
Ciri identik dari hujan ini bisa dilihat dengan mendung gelap pekat secara mendadak dan menghasilkan guyuran hujan yang sangat deras. Hujan ini terjadi karena udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta angin yang berputar akibat pertemuan antara angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Selanjutnya ada hujan zenital. Hujan ini dikenal juga dengan hujan konveksi, yang terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Ciri-cirinya intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Disebut zenital karena letak turunnya hujan berada di atas garis khayal ekuator atau khatulistiwa. Daerah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia, di mana intensitas penyinaran matahari yang masuk tinggi. Hujan orografis. Hujan ini terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air. Kemudian, arah pergerakannya secara horizontal. Hujan ini turun di atas pegunungan. Hujan terjadi pada lereng gunung yang menghadap ke arah datangnya angin. Sementara lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak akan turun hujan. Nah, setelah mengenali berbagai macam hujan, kita akan beralih kepada ombrometer. Apa itu ombrometer? Ombrometer adalah alat pengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Alat ini dipasang di tempat terbuka sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Satuan yang digunakan dalam milimeter adalah 1 mm. Pembacaan dilakukan sekali sehari pada pukul 7 pagi hari. Alat ukur curah hujan ini terdapat juga versi manual. Pengertian curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Adapun jenis-jenis hujan berdasarkan besar curah hujan. Di antaranya yaitu hujan kecil antara 1 sampai dengan 21 mm per hari. Hujan sedang antara 21 sampai dengan 50 mm per hari dan hujan besar atau lebat di atas 50 mm per hari. Ombrometer ditemukan pertama kali oleh Menlo Park. Nama Menlo Park adalah julukan nama Thomas Alva Edison yang lahir pada 11 Februari 1947. Dan meninggal pada 18 Oktober 1931 pada umur 84 tahun. Dia adalah seorang penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Menlo Park disebut penyihir karena seorang penemu pertama ombrometer dan ia yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Berikut cara kerja alat ombrometer. Saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Lalu, air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Adapun penakar hujan tipe otomatis, yaitu tipe Bendix. Tipe Bendix sekilas terlihat seperti tiang bendera, namun ini merupakan salah satu penakar hujan otomatis yang cara kerjanya cukup simpel. Cara kerja penakar hujan tipe Bendix adalah penakar hujan tipe bekerja dengan menimbang air hujan. Kedua, air hujan ditampung dalam timbangan yang sudah disediakan. Ketiga, melalui cara mekanis, hasil dari timbangan ini ditransfer melalui jarum petunjuk berpena. Lalu, ini akan diketahui curah hujan melalui penimbangan air yang ditransferkan dari jarum petunjuk ke dalam kertas pias. Sekian pematerian dari saya. Saya Andini Nurul Fitri, kelas 1B. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.